Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Wah, kok lemes ya? Apa karena belum makan siang ini? Tahu lagi ya. Selamat siang anak-anak. Mungkin karena sudah siang mulai jenuh ya. Silakan anak duduk untuk memimpin doa. Ya belum kita mulai, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Perhatikan pada gambar ini. Ini gambar apa yang pertama? Anak masang sepatu. Yang kedua? Baju. Apakah anak ini pertama kali memasang sepatu langsung bisa? Tidak. Sama yang itu juga yang masang baju? Ya. Ada yang tahu bagaimana cara memasang sepatu? Oke. Pertama kaki, habis itu kita longgarkan talinya biar kita bisa dimasukkan. Kalau sudah gitu kita masukkan kakinya terus ditali biar singsel, biar nggak lepas. Makasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Anda. Oke. Apakah mungkin seseorang memakai sepatu dengan mengikat talinya dulu? Susah ya? Kenapa susah? Karena ukurannya nanti kan tidak sama dengan kakinya ya. Oke. Jadi sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang prinsip berpikir komputasi, yaitu dekomposisi, pattern recognition atau pengenalan pola dan abstraksi. Jadi seperti yang ada pada gambar tadi, ya, pada gambar sebelumnya tadi kan ada urutan dari mengambil sepatu, terus memasang kaos kaki, terus memasukkan ke dalam sepatu, ya, terus mengikat tali sepatu. Nah, urutan-urutan tadilah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang berpikir seperti komputer yang menggunakan metode algoritmik thinking atau berpikir algoritmik dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Nih, nanti aktivitasnya kita berkolaborasi bersama, ya, agar kalian bisa dapat menjelaskan, terus juga mengidentifikasi masalah-masalah tentang algoritmik thinking ini. Oke, sekarang saya ingin membagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3. Ini kelompok 1. 1, 2, 3. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, kelompok 3. Silakan berbaris di sini. Kelompok 1 sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini. Nanti silakan tentukan yang pertama sebagai programmernya, terus tentukan sebagai robotnya, dan tentukan yang sisanya nanti menentukan atau mengarahkan robot melalui instruksi yang diberikan oleh programmer. Silakan baris dulu. Kelompok 1, 2, 3 semuanya baris. Ada 4. Nanti menulis instruksinya melalui sticky notes ini, mengarahkannya lewat sticky notes ini, terus nanti menuju papan tulis untuk menuliskan, ya. Jadi programmernya nanti
menginputkan data untuk membuat kata-kata yang bagus untuk hari ini. Minta tolong Doli untuk membagikan. Kelompok 1 yang robotnya siapa? Yang tengah, kelompok 2 yang tengah. Siapa robotnya? Oke, kelompok 3 robotnya. Kelompok 2 kurang ini, kelompok 2. Ya, ingat ya, yang satu programmer, yang satu robot, yang satunya adalah mengarahkan lewat instruksi yang dituliskan programmer. Jadi programmer menuliskan Windows, nanti diberikan temannya yang mengarahkan agar robot ini berjalan ke papan tulis. Yang nulis robot. Yang nulis di papan tulis robot. Yang nulis instruksinya di sini programmer. Yang membacakan nanti itu yang mengarahkan prosesnya. Ayo kita mulai. Instruksinya ditulis, terus dibacakan. Ya. Nah ini contohnya seperti ini. Nah ini terlalu semangat ini. Doni terlalu semangat. Ayo. Kata-katanya adalah aku cinta bunga. Terima kasih. Sekarang coba kelompok 2. Iya. Maju 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Lanjutnya. Tutup spidol. Mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Ke kanan. Gerak. Terima kasih. Terima kasih. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Tulis. Aku sayang kamu. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk semua. Oke. Apa yang terjadi? Ya, saat tadi kita mempraktekkan instruksinya tadi, apa yang terjadi jika instruksinya tidak jelas? Contoh pada kelompok 2 tadi. Nabrak ya. Karena apa? Tidak sesuai dengan langkahnya. Kalau langkahnya kita bisa ukur dengan akurat, maka instruksinya nanti akan jelas. Next. Oke. Bagaimana perasaan kalian saat menjadi robot atau programmer? Sekarang
tadi programmernya Nanda Doni, saya tanya bagaimana perasaannya menjadi programmer? Senang Pak Guru, bisa ngerjain teman. Senang katanya bisa ngerjain teman yang menjadi robot. Sekarang robotnya tadi Pak Hendra. Siap. Gimana perasaannya? Teknik permainan seru, mungkin karena kurang kontrol jadi robotnya tadi sempat nabrak papan tulis Pak. Robotnya tadi kebablasan karena salah instruksi dari programmernya. Oke, next. Nah, sekarang dari kejadian yang kita lakukan tadi, apakah ada cara lain yang lebih cepat langkahnya atau untuk menyelesaikan misi tadi? Yuk, ada yang bisa jawab? Jadi ada yang berlebihan, ada yang cukup sedang, ada yang pas tadi. Nyoba-nyoba dulu. Terus ada lagi? Menggunakan perhitungan yang akurat agar instruksinya tepat. Mungkin ada banyak hal ya yang bisa dilakukan agar instruksi itu lebih akurat. Oke. Jadi dari yang kita lakukan, yaitu programmer menginputkan data tersebut masuk ke robot menjalankan instruksinya tadi, itu yang dinamakan berpikir algoritmik, yaitu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi ini ya, ini adalah cara berpikir algoritmik. Next. Manfaatnya banyak. Yang pertama yaitu mudah menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita bisa menggunakan cara berpikir seperti ini, mungkin kita bisa mudah dalam menyelesaikan masalah yang ada sehari-hari. Yang kedua, lebih teratur dan teliti. Seperti tadi, mengukur dengan akurat agar instruksinya jelas. Yang kedua, hemat waktu dan tenaga. Yang keempat, bisa membuat sesuatu jadi otomatis. Yang kelima yaitu melatih otak jadi lebih logis. Itu adalah manfaat kita bisa belajar berpikir algoritmik. Contoh berpikir algoritmik dalam kehidupan sehari-hari, Ananda Revi bisa berikan contohnya? Tidak bisa. Temannya bisa membantu. Memasak mie instan, Pak. Iya, memasak mie instan. Coba sebutkan langkah-langkahnya dalam memasak mie instan. Saya Pak. Ayo Pak Indra. 1. Ambil alat masak yang bernama si panci. Ambil panci. Yang kedua, isi panci dengan air. Isi panci dengan air. Kemudian nyalakan api di kompor. Ya, terus? Taruh panci yang berisi air di atas kompor. Ya. Selama proses air sebelum mendidih, kita buka bungkus minyak terlebih dahulu. Setelah itu kita keluarkan bumbunya. Kita masukkan mie ketika air mendidih. Setelah sudah agak lembek, mie kita tiriskan. Kita taruh di piring yang sudah ada bumbunya, mie siap disajikan. Iya. Kalau kita sudah tahu langkah-langkahnya tadi, secara otomatis kan kita tidak bertanya lagi kepada orang lain. Betul nggak? Iya. Lanjut. Pak, Apa? Ada pertanyaan? kompornya dimatikan atau enggak? Oh ya, harus dimatikan. Kebakaran. Iya. Kalau kebakarannya mungkin tidak terlalu ya. Karena mungkin setelah makan dia ingat kompornya. Ya itu. Oke.
Sekarang bagaimana perasaan kalian setelah tahu bagaimana cara berpikir algoritmik? Saya nanti masak mie sendiri, Pak. Oh ya, bisa memasak mie sendiri. Ada lagi? Tenang, Pak. Senang, karena tadi ya bermain robot-robotan ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas ke modul 3. Jadi di pertemuan berikutnya silakan dipelajari di rumah agar kita pembahasan di pelajaran coding dan kecerdasan artifisial nanti kita bisa belajar lebih dalam lagi. Oke, mari pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.